Cah opo ini? Ora penting ya dolanan gue ngene. Dan semoga pesan saya ini akan menjadi pesan yang sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ya barakallah. Insya Allah pada malam ini saya akan mencoba menangani sebuah kasus dari pasien. Oh ya, Ibu, saya mau tanya, pasien itu sakitnya sudah berapa tahun? Sakitnya dia perlahan-lahan terus mula-mulanya itu mata, kepala. Maksudnya mata itu matanya semakin lama semakin kabur, semakin lama semakin kabur. Sekarang total nggak bisa melihat ya. Nggak bisa melihat. Terus tubuhnya apa bisa bergerak atau tidak bisa digerakkan? Bisa bergerak tapi dia kesakitan benar-benar kesakitan ya? seluruhnya. Mulai tahun berapa kurang lebih sakitnya? Kalau yang parah, bener-bener parah dekat 2 tahun, tapi kalau awalnya 2005 ya sudah lumayan. Iya. Insya Allah kita akan coba tangani dengan menggunakan santri pengguna ilmu alam roh. Keluarkan tusukan dengan Assalamualaikum. Pasien tadi namanya siapa? Bu? Saya pindah ke pasien yang bernama tempat asal Kunfo. Coba periksa semua isi tanah tersebut. Apa yang Anda lihat? Ada sinar merah. Posisi tumbal itu seperti apa? Bergerak, Gus. Bergerak itu dalam arti hanya gerak atau berpindah? Berpindah-pindah. Subhanallah. Terakhir saya menangani jenis tumbal yang dapat berpindah antara tahun 2005 dan sekarang saya menjumpai lagi. Ini bagi saya adalah anugerah atau pengalaman terbaru. Yang mana itu disebut dengan istilah tumbal santet. Semoga menjadi pelajaran yang paling berharga dan dokumentasi yang mahal. Saya buka dimensi di dalam tumbal itu. Ada nggak makhluk goibnya? Ada, Gus. Berapa jumlah? 4. Saya pinjam, saya masukkan ke file. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda siapa? Apa Anda penghuni tumbal ini? Iya. Apa Anda penghuni tumbal itu? Ya. Berapa jumlahnya? Berapa? Yang membuat tumbal itu masih hidup atau sudah meninggal? Masih. Masih ya. Kurang lebih berapa tahun tumbal itu diangkat? 7 tahun. 7 tahun. Ada berapa jumlah tumbalnya? Atau cuma satu itu? Cuma 1. Cuma 1. Ya sudah, nanti saya akan kontak. Assalamualaikum Mas Ewi. Waalaikumsalam. Saya minta sukman jenengan ke spiritual tadi yang berkaitan dengan tumbal itu. Sudah nyampe? Spiritualnya bisa melihat Anda apa tidak? Bisa, Gus. Demi Allah. Demi Allah. Usianya berapa kurang lebih?
Udah tua Gus. Kali spiritualnya seperti itu. Karena saya anggap tinggal santet mulanya sudah ternyata ini mungkin Dia menyerang Gus. Assalamualaikum Mas Yafi. Kembalikan sumanjingan ke cacat rokok bagus dan kembali secara otomatis. Duduk sini. Saya restart langsung masuk orang santet karena tidak ingin membahayakan dalam pertarungan cara orang baik. Keluarkan sumanjingan. Saya tidak suka dengan langsung ke spiritual tadi. Saya bilang jasadnya, saya masukkan. Tadi kue sing ngongkon santrimu. Kata bahasa Indonesia. Ya. Ora iso. Ora iso. Tadi Anda melihat seorang santri saya ya? Mlebu ora kondo-kondo. Apa harus pamit? Kabeh dudu ana tutuk romone. Oh iya, Anda pembuat tumbal sangkat itu. Hebat Anda dapat menguasai pembuatan tumbal satu itu. Sing ngerti pinter ya wis ngono iku. Anda hanya sebagai pembuat atau tidak tahu resiko dari tumbal tersebut? Suwi aku nggih tumbal ngono iku. Belum tahu resikonya ya? Wah, ora tak urusi ngono. Berarti belum pernah terkena resikonya. Nanti akan saya ajari bagaimana cara untuk mendapat resikonya. Tujuanmu nekakno aku kene lapo? Ya, cuma sekedar ingin berbincang tentang pembahasan betapa besar dampaknya pembuat tumbal itu. Dan juga yang ditaruh setelah generasi tumbal itu ditaruh di tempat itu. Ora penting kok. Begitu ya. Bagi saya seorang persyiar pasti penting. Rasa macam-macam cek nom. Umur Anda berapa? Tidak. 60. Cukup lumayan untuk angka menuju alam kubur. Aku butuh pengguna santri alam ini. Bangun. Saya pun tadi. Peopo. Suka cek main-main be aku. Keluarkan sukman jenengan. Bocah ngene wae kok. Silakan Pak. Uji tanding apa yang Anda bisa di dalam mobil selama ini. Ajal serang Bang Iso. Anda. Yang satunya aktif juga. Serang. Ajal. Di sini lah. Bocah ngene kok ngekek nang kene. Tingkat perbedaan antara pembuat tunggal sangkat dengan tunggal biasa. Ora ana resikone.
Cah opo ngene iki? Tambah pengguna satu alam roh. Dolanan tok iki. Cuman main mbak aku. Nah, keluarkan. Ini saya tambah saya tahu semuanya Allah. Cah opo ngene iki? Ora penting ya dolanan kowe ngene. Bolo pang mati santrimu. Bocah lemah ngene mok kon dolanan mbak aku. Ora kelas ku ngene. Kakinya di dalam, Pak. Nanti selo. Kembali ke catatan, kembali catatan. Jangan paksa mas. Masih banyak kita masih belajar sampai syarat ini. Setiap melakukan nafas kita masih lebih berhati-hati buat kamu. Wong resut tarung kok dikon tarung piye? Ngadepi wong kaya ngene iki wis tau suwi. Bisa kita berdialog secara baik-baik. Ini kok baik-baik. Penyakit si pasien itu berkaitan dengan tumbal Anda atau tidak? Ya iya. Tapi saya lihat itu banyak medisnya. Bahkan dari ujung kaki sampai ujung kepala itu tulang kropos. Sing gawe ngono iku sapa? Pangra prewangan kuning kono iku. Berarti jenis sangket Anda itu bisa menimbulkan penyakit medis secara langsung ya? Hebat juga. Jadi tidak harus melalui sesuatu gaib ya. Dia langsung menampakkan suatu penyakit medis ya. Biasanya kan dampaknya ke medis. Berarti ini nggak butuh dampak ya. Wis kowe ngono iku. Awakmu nekakno aku ning kene iki opo? Jajal aku bareng. Rasa katek dolanan aku. Penyerang bareng iki. Jal serang. Ilmu apa?
Anda dalam pertahanan? Biasa aku. Gimana kita sedikit bermain dengan kekuatan unsur? Karepmu ngono. Jalan tembus no bang iso. Barang ra penting kowe ngene iki. Tembus no pagerku bang iso. Kecek 6 ya pengen wong tua kowe. Pengalaman ku akeh tentang petarung ini. Tembusno pager kowe ngene iki ora iso. Cek nglawan aku bareng. Gila seranganmu. Balik nono iki. Bismillah. Hati mbek serangan kowe iki. Jarang spiritual anu sing ini. Pinter kowe. Pager kowe cek nancep. Seneng kowe piye? Bismillah. Ya Muhammad syukur.
Dah. Beberapa ilmu yang pernah melakukan berbagai spiritual ternyata bisa diintahkan. Lumayan menantang dalam bentuk ujian Allah. Nah, lawan perewanganku iki, Bang Iso. Jangan remehkan saya dengan perewanganmu. Lawan aku kangelan ngono. Syukur lain. Roman main ke berarti. Entenan tak aku sing nyerang. Pinter kayak bertahan kayak. Perewangan Luar biasa. Beberapa kemampuan yang memiliki level tinggi, tidak ada satupun yang bisa menembusnya. Kebetulan hari ini tidak ada tamu sama sekali, hanya tamu 1-2, sehingga saya tidak perlu menghemat aura saya. Karena biasanya dari beberapa pertarungan saya selalu menghemat energi saya untuk tidak mengeluarkan beberapa ilmu yang memiliki daya penyedot aura secara pribadi. Saya akan coba, karena setelah pertarungan ini tidak ada penanganan tamu lagi. Terima kasih telah membuat ajaran paling berharga untuk saya. balik sih. Ya Allah Gusti, izinkan apa ya Allah, atas ridhomu saya harus saya gunakan kemampuan ini ya Allah. Fastadak sakun raksa.
pengalaman aku timbang kowe. Ayo patahkan ilmu ini, yang satu ini. Surtono Sabda Walif. Bismillahirrahmanirrahim. Segel 3. Segel 4. Segel 5. Segel 4. Segel 7. Sembilan, bujur pinang. Segel. Saya lepas segelnya. Ayo duduk. Ayo duduk. Hari ini pertarunganmu buat masalah. Ayo duduk. Ayo duduk. Jika kau seorang spiritual, duduk. Saya buka segel yang terakhir. Ayo duduk. Hei, lihat saya. Awal pertama kali saya sudah ingatkan, baik itu pengguna pembuat jenis tumbal sangket pernah saya teliti, dia akan membunuh kawan ataupun lawan, bahkan tidak pandang sekalipun kau pembuatnya. Dia bisa bergerak, berjalan, dan terus haus dengan darah. Saya aktifkan tumbal sangket Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Resiko pencipta tumbal sangket. Kau pikir Anda main-main? Tumbal sangket itu sekalipun Anda mati, dia akan terus mencari nyawa. Ngawur ya kamu itu. Saya tertarik dengan kasus ini karena saya menjumpai jenis tumbal sangket. Ayo bangun. Ayo bertarung lagi. Ayo bertarung. Ayo bangun. Saya masih belum lelah pertarungan ini. Saya cabut tumbal itu. Ayo ambil tumbal itu. Mumpung masih Anda hidup. Kalau Anda mati, mungkin akan lebih sulit lagi pencabutannya tumbal itu. Ayo cabut. Ngawur ya kamu. Ayo cabut.
Hah? Wis. Selain tumbal sangkat apalagi yang tersisa? Awan itu. Hah? Awan itu. Gulu tangan kaki ada segel, ada belenggu sinar nur malaikat, itu tidak bisa dipecah. Kematian ya aku gitu langsung. Aku nggak mau tahu tentang urusan ini. Jika Anda masih menggunakan kemampuan santet Anda, maka segel itu saya pastikan untuk membunuh Anda. Anda saya larang untuk menggunakan santet Anda seumur hidup Anda, karena usia Anda bahkan cara penggunaan Anda sangat membahayakan orang lain. Sekalipun setelah mati, tumbal itu akan terus bergerak dan terus berjalan mencari haus nyawa. Bodoh kau. Sudah lama saya meneliti jenis tumbal ini. Cabut semua hal-hal yang berada di pasien, kalau memang ada. Karena saat pasien dibawa ke sini, saya lihat deteksi tidak ada gaibnya sama sekali. Tapi saya memiliki kecurigaan ada sesuatu di balik itu. Ternyata jenis tumbal sangket ini. Memang perbedaannya sangat tipis. Kalau tumbal sangket tidak menyebabkan gaib, tapi dia langsung berwujud goir. Beda dengan jenis-jenis santet lain. Dia gaib dulu baru berdampak ke goir, atau memanfaatkan penyakit medis itu menjadi penyakit yang bisa dilihat. Aku mau ngudono kemampuanku toh. Apa? Mau ngudono kemampuanku toh. Iku lho, berarti aku. Zaman saiki wae. Jono sing iso ngono. Maksud apa Anda apa? Wis. Masih lanjut? Hah? Ayo. Ayo. Saya ajarkan kemampuanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Orang. Anda termasuk orang yang paling bahaya. Terus piye bang aku nyantet menang iki? Saya nggak mau tahu. Terus biar saya menanggung dosa besar daripada membiarkan seorang yang pengguna tumbal sangkat. Kalau hanya spiritual yang sekelas di bawah Anda, tidak mungkin saya hancurkan kemampuannya. Baru ini saya emosi. Nah aku wis tuwa. Jelek banget. Mati saja di alam kubur sana. Anda mati pun masih membawa nyawa banyak karena tinggalan Anda. Berapa jumlah tumbal santet yang Anda pernah buat sepanjang umur Anda? Orang hitungin. Berapa? Orang hitungin. Nah, saya beri waktu 1 minggu. Jika semua tumbal-tumbal Anda yang Anda buat tidak kamu hancurkan semuanya, akan saya hancurkan kamu. Baik. Saya pasang kemampuan yang bisa menghancurkan tumbal itu selain pengguna santetnya. Bismillah. Hancurkan di rumah saja, jangan di sini. Saya tidak punya banyak waktu. Saya Gus Rizik. Salam kenal. Tapi gue itu sebenarnya. Hah? Jadi awakmu sebenarnya kusir gitu. Bisa jadi. Akeh prewanganku ngandani aku. Ya sudah, terima kasih. Kita akan lanjutkan tujuan yang akan datang. Kembali. Bismillah. Kembali Pak, ke jasad. Sana.
Subhanallah. Pelajaran yang paling berharga. Pesan saya untuk semua dunia orang spiritual, khususnya bagi kalangan yang jauh dari syariat, jangan pernah mempelajari ilmu yang mampu menciptakan ilmu tumbal sangkat, karena ilmu sangat berbahaya sekali. Bahkan saking berbahayanya, si pengguna pun bisa tertelan juga. Yang lebih fatalnya lagi, setelah si pengguna itu meninggal, maka tumbali terus haus karena dia bisa berpindah dan berpindah. Misal contoh seperti ini, saya melihat di rumah pasien ada tumbal. Setelah saya datangi, tumbal itu hilang. Dan begitu pula sebagainya. Dan semoga pesan saya ini akan menjadi pesan yang sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita tetap sama pada pasien yang tadi. Cuma ini salah satunya adalah keluarganya, yang mana juga melaporkan tentang keadaan pasien yang lain. Beliau dalam kondisi berbaring. Oh ya, saya mau tanya untuk mbaknya, berapa lama pasien ini sakit? Sudah 4 tahun. 4 tahun ya. Cuma penyakit medisnya apa? Kanker payudara. Kanker payudara ya. Ya, insya Allah. Tapi pernah nggak ada spiritual yang mengatakan akan adanya A atau B istilah gaibnya? Ada pernah nggak? Pernah ya. Banyak ya, yang mengatakan ada sesuatu yang gaib. Iya. Salah satunya dia mengatakan apa? Ada hantaman dari luar. Seperti itu. Ya. Kita akan coba benar tidak apa yang dikatakan spiritual lain tentang apa yang disebutkannya. Coba keluarkan Mas Yabi. Assalamualaikum Mas Yabi. Saya pindah sukman jenengan ke rumah pasien yang ada di foto ini. Kun fayakun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pindah sukman jenengan ke pasien yang tadi, ke rumahnya. Kun fay. Sudah nyampe? Sudah. Apa saja yang Anda lihat di tanah tersebut? Benar nggak yang dikatakan oleh spiritual lain, bahwasanya rumah tersebut sering ada hantaman-hantaman sihir? Karena di sini melihat secara langsung, bukan dari kedari atau bukan karena wawasan. Ada Gus, ada sinar merah. Itu berbentuk tumbal atau apa? Iya Gus. Di belakang terus berpindah-pindah Gus. Ke depan, ke sana. Berpindah-pindah. Iya. Subhanallah. Barusan kita habis-habisan bertarung dengan jenis tumbal sangket. Sekarang kita menjumpai lagi jenis tumbal sangket lagi. Mungkin malam ini Allah menguji kesabaran kita. Cepat Gus, pindah ini Gus. Cepat ya? Iya. Coba saya akan tanyakan langsung ke spiritual yang tadi bertarung dengan saya. Apa tumbal ini ada berkaitan apa tidak? Atau mungkin spiritual lain? Assalamualaikum. Saya pindah sukman jenengan ke spiritual tadi. Posisi spiritual tadi seperti apa sekarang keadaannya? Merasakan sakit Gus. Apa? Merasakan sakit. Terbaring Gus. Demi Allah. Demi Allah. Saya pinjam catatnya. Saya kontak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, saya mau tanya. Terpaksa saya kontak Anda lagi karena Anda pembuat tumbal sangket. Ini salah satu si pasien yang ini di rumahnya ada jenis tumbal sangket. Apa Anda yang membuatnya? Tidak. Tidak. Sepengalaman saya, pengguna tumbal sangket itu nggak sembarang orang. Bahkan satu di antara 1000 belum tentu ada. Saya tidak tahu pasien itu. Coba Anda deteksi. Benar enggak? Mungkin Anda sudah pikun atau bagaimana? Coba Anda deteksi. Ada kaitannya dengan tumbal Anda enggak? Ya ada. Ada kan? Saya beritahu Anda. Saya
Sudah lama saya meneliti jenis tumbal ini. Jenis tumbal sangket itu sebuah tumbal yang mampu berpindah-pindah. Misal contoh seperti ini, saya membuat tumbal sangket satu. Jika tumbal sangket itu ada kesalahan dalam prosedur apa yang diinginkan, maka tumbal itu akan memakan saya sendiri. Begitu pula, di saat tumbal itu berada pada satu titik, lalu titik tersebut diinjak oleh orang, maka tumbal itu akan berpecah menjadi dua. Sehingga orang yang menginjak, itu di rumahnya secara otomatis ada tumbal lagi. Walaupun tidak sehebat yang aslinya. Sedangkan jin itu yang menghuni walaupun bukan jin asli tumbal sangket, karena cuma tumbal sangket itu memiliki kekuatan otomatis. Dia mampu menyedot sebuah jin yang memiliki tingkatan level yang sama, dan dia akan digerakkan secara otomatis. Makanya jenis tumbal sangket ini saya sebut dengan tumbal nyawa hidup. Begitu pula setelah pengguna atau pembuat tumbal sangket itu meninggal, maka yang terjadi tumbal tersebut tidak terkendali. Bahkan siapapun bisa terserang asal dengan satu syarat, menginjak titik itu. Allahu alam, sangat berbahaya. Buktinya penggunanya saja atau pembuatnya saja pun tidak paham tentang sifat tumbal itu. Yang dia paham hanya membuat, tapi tidak paham risikonya. Anda tahu, setelah Anda meninggal lalu tumbal itu terus haus nyawa, maka di alam kubur Anda lah yang akan bermasalah. Saya tidak tahu akan hal itu. Maka dari itu saya beritahukan panjang lebar. Ini hasil apa yang saya teliti selama ini. Kalau ini hanya sebuah fotokopinya, pasti mudah bagimu untuk mencabutnya. Tolong cabut. Tidak mungkin saya akan mencabutnya. Aura kurung cukup kuat. Saya berikan kekuatan aura. Bismillah. Cabut, tolong. Subhanallah. Dulu 2005 antara tahun segitu saya pernah menangani jenis tumbal sangket. Cuma kebetulan tumbal tersebut sudah berusia lebih dari 300 tahun. Yang terjadi selama 300 tahun mereka tanpa tuan, tanpa terkendali, dan banyak sekali nyawa-nyawa yang terkena. Dia berjalan terus berputar dan terus berputar, haus dengan darah seseorang. Pertanyaannya, kenapa jenis tumbal tersebut harus haus? Apakah jinnya yang haus? Tidak. Disinilah kelebihan dari desain tumbal itu. Karena sebuah tulisan raja yang mengandung makna yang dalam dari sang pencipta pertama kali, dari pencipta desain tumbal itu sendiri. Bahkan sampai sekarang pun saya mencoba meneliti, belum menemukan jawaban secara maksimal bagaimana bisa menghapus kadar dari satu huruf itu. Walaupun saat ini saya sudah menemukan segel penghentinya. Wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda tadi bilang banyak sekali tumbal-tumbal yang sudah Anda ciptakan. Itu saya beri waktu 7 minggu ya. Ya. Ini juga demi kebaikan Anda sendiri. Anda tahu kan, Anda seperti ini demi anak turun Anda, demi anak Anda kan, demi cucu Anda, ya enggak? Tapi di sisi lain, setelah kematian Anda, anak Anda, cucu Anda pun akan menjadi mangsa brutal dari tumbal buatan Anda sendiri. Wallahu a'lam. Itu yang sudah saya beritahukan pada Anda. Ya sudah, kembali ya.
Assalamualaikum Mbak Ebi. Waalaikumsalam. Saya pindah sukman jenengan ke rumah pasien tadi. Coba bersihkan hawa negatif yang terkandung di dalam pasien itu. Pasti memancarkan hawa negatif setelah tumbal ini dimusnahkan. Kembali ke jasad. Subhanallah. Semoga penuh hikmah dan makna pada malam ini. Untungnya malam ini satu-satunya malam yang istimewa tanpa tamu. Dan sangat jarang tamu. Biasanya di sini full pada tamu. Mungkin andai banyak tamu. Di saat saya bertarung dengan jenis tumbal santet ini, mungkin saya tidak bisa menjamin berapa banyak tamu yang akan terkena dampaknya di sini. Hanya Allah yang tahu rahasia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.